Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Maksum, eee, NPM 411820370015 akan membahas tentang riset penelitian terhadap model-model yang saya tertarik. Hari ini tentang IB, International Backware di Madrasah Al-Islamiyah. Tujuan riset penelitian ini bertujuan untuk memahami sekolah yang berasal dari luar negeri dan bukan dari Indonesia, serta mencari metode pembelajaran yang menarik di dalamnya, yang dimana saya tertarik dengan program IB, International Clear. Lalu, Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah itu berada di Singapura. Bisa dilihat dari video ini, silakan ditonton. Silakan ditonton. Mari kita tonton bareng-bareng. Seperti yang kalian lihat, bahwa lingkungan Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah ada di tepat di tengah kota. Karena Singapura adalah negara yang termasuk negara yang kecil di dunia. Kalau kalau Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah itu termasuk di dalam kota. Dan mari kita terus berjalan. Itu kalah untuk Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah di Bangladesh. Nah, inilah gedungnya, Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Ada sebelah yang sudah ada air, dan juga bisa lihat videonya. Kalau ini yang lagi madrasahnya, istilahnya kalau standar atau on joining Islam school. Jawab kiri sedikit. Dan oke, terima kasih. Mari kita lanjut pembahasannya. Sejarah singkat Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah di tepatnya ada di sebelah Jalan Kubur, ya, kub, Jalan Kubur yang bersejarah. Madrasah Al-Junaid adalah sekolah Islam tertua kedua di Singapura setelah Madrasah Al-Azhar, didirikan tahun 1927 oleh seorang dermawan yang bernama Syed Abdurrahman Al-Junaid. Bangunan ini asli sekolah ini berlantai 2, terdiri dari tanah 4,4 hektar atau 11 akre. Namun bangunan ini tersebut hanya berdiri di atas lahan seluas 0,52 hektar. Pendiri Madrasah Al-Junaid, Syekh Abdurrahman Al-Junaid, mengatakan bahwa Abu Bakar bin
Toha adalah kandidat yang paling memenuhi syarat untuk kepala sekolah. Abu Bakar setuju, tetapi dengan dua syarat, yaitu bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pengantar dan bahwa pendidikan sistem dan pedagogi haruslah modern. Kondisi Abu Bakar diterima dengan baik dan dia menjalankan madrasah ya dengan disiplin yang ketat sebagai kepala sekolah dari tahun 927 sampai 955. Selama bertahun-tahun, reputasi Madrasah Al-Junaid sebagai lembaga pendidikan Islam termuka di Asia Tenggara telah dikukuhkan. Sebuah kisah apokrips menyatakan bahwa Abu Bakar mengizinkan sebagian rumahnya di Jalan Jawa untuk digunakan sebagai akomodasi gratis bagi murid-muridnya. Lalu, apa itu visi dan misinya? Visinya adalah untuk memelihara para cendekiawan atau uh, orang pencari ilmu, para ilmuwan, dan para pemimpin Islam secara internasional atau global. Misinya adalah menghasilkan sarjana takwa yang akan memimpin komunitas lokal dan global, memberikan pengalaman pendidikan yang seimbang, holistik, dan dinamis kepada siswa, memperdayakan siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai terarah yang relevan. Nilai intinya adalah iktikat, ihsan, pengasih, ikhlas, tulus. Madrasah Al-Janin Al-Islam adalah lembaga pendidikan Islam swasta yang penuh waktu di Singapura. Salah satu dari 6 madrasah semacam itu di Singapura. Madrasah Al-Janin adalah satu madrasah tertua yang masih bertahan di Singapura. Madrasah Al-Janin memiliki sederet alumni yang terkenal dari pemimpin agama Islam termuka di Singapura dan Asia Tenggara. Kurikulum Al-Junaid di Madrasah Al-Junaid sejalan dengan visi dan misi yang ditawarkan pada 3 program. 2 diantaranya terkait dengan studi Islam yang menerapkan Al-Azhar 2.0, sehingga setiap siswa menjalani program-program dual kurikulum di sekolah madrasah. Ada 3, yaitu Azhar 2.0 yang bisa dipakai untuk SMP dan SMA atau MTS atau MA. Kalau agama Islam akan dipakai untuk Al-Azhar 2.0. Sedangkan untuk orang umum biasanya atau pengetahuan umum akan menggunakan GCE level 0 atau GCE 0 level. Ini dipakai untuk sertifikat umum tingkatan pendidikan biasa. Dia menggunakan sistem Cambridge di Inggris. Lalu ada pun juga di kurikulum Al-Junaid, ada kuliah atau program diploma. Dia menerapkan sistem uh, program internasional yang nanti akan dibahas oleh saya selanjutnya. Oke, selanjutnya ada mata pembelajaran Al-Azhar dan Pre-IBDP. Untuk kelas Pre-IBDP, mereka akan difokuskan lebih ke bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Arab, matematika integrasi, sains terpadu. Tapi di Pre-IBD dia akan lebih ditekankan terhadap bahasa Inggrisnya. Sedangkan di Al-Azhar 2.0 ada studi bahasa Arab, studi gambar, mempelajari tauhid, kajian hadis, kajian Al-Quran, bacaan Quran, dan hafiz. Sejarah Islam dan masyarakat. Al-Azhar diutamakan untuk bisa mempelajari bahasa Arab dan bisa ditekankan untuk mempelajari bahasa Arab. Lalu, bagaimana jadwal pendidikannya? Bisa kalian lihat, preliminary level madrasah atau bisa dibilang MTS. Lalu, ikutin ujian secara Islam, PSLE, lalu mengikutin kurikulum negara, atau bisa ngikutin kurikulum Al-Azhar, lalu selanjutnya naik lagi, terus nanti naiknya dia bisa ngambil waktu aliyahnya dia ngambil Al-Azhar dan atau dia juga umum yang G0 0 level 0 dan ataupun dia bisa ngambil full Al-Azhar
ya atau Al-Azhar dengan umum bisa diambil. Dan ada juga ini kan untuk sekolah biasa, SMPN, tes sama SMA. Di ini juga ada universitasnya yang menggunakan sistem IBDP dan Al-Azhar. Tapi enggak juga, SMA juga ada yang menggunakan IPDP. Kerangka pembelajaran yang diterapin di madrasah ini adalah, pertama adalah keyakinan dan prinsip, yaitu pengembangan holistik dengan Al-Quran, As-Sunnah, secara spiritual, moral, intelektual, dan fisik. Lalu konsep Quran dan Sunnah, bahasa Arab, bahasa Inggris, Malay, Syariah, Usuluddin, pengetahuan kontemporer. Lalu selanjutnya ada proses, yaitu pembelajaran berbasis masalah interpreting, listening, communication, observing, and connection, comprehension learning, critical thinking, intelligence application, and modeling experiential learning. Lanjut, keterampilan adalah pemecahan masalah, intelligence, pengetahuan kontekstual, analisis masalah, keterampilan IT, dan media. Lalu juga ada itqan atau efisien, ihsan, penyayang. Kita kerangka pembelajarannya dengan sikap adalah itqan, efisien, ihsan, penyayang, ijtihad, ketulusan. Lalu juga ada kerangka pembelajaran metakognisi, yaitu monitor, reflektif, dan analisis pemikiran sendiri. Lalu apa itu IB? IB atau International Blackboarding bertujuan dari semua program IB adalah untuk mengembangkan orang yang berwawasan internasional yang mengakui kemanusiaan mereka yang sama, yang saling menjaga pada ini, membantu menciptakan dunia lebih baik dan lebih damai. Ada 10 ada 10 ciri-ciri, yaitu pertama, inquiries, yaitu kan menumpukan rasa ingin tahu, mengembangkan keterampilan untuk pendidikan dan penelitian, bagaimana pembelajaran secara mandiri dengan orang lain, belajar dengan semangat, dan mempertahankan kecintaan untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua, berpengetahuan atau knowledge. Kami menggunakan pemahaman konseptual, mengoperasi pengetahuan di berbagai disiplin ilmu, terlibat dengan isu, ide yang memiliki signifikan lokal atau global. Pemikir, thinkers, menggunakan keterampilan berpikir kritis, kreatif, untuk menganalisa, mengambil tindakan bertanggung jawab untuk masalah kompleks, menjalankan inisiatif, keputusan yang beralasan dan etis. Komunikator, mengekspresikan dengan percaya diri dan kreatif dalam lebih dari satu bahasa, dalam banyak cara. Berkolaborasi secara efektif, mendengarkan dengan cermat ekspresi individu dan kelompok lain, berprinsip dengan integritas dan kejujuran, dengan rasa keadilan dan keadilan yang kuat, dengan menghormati martabat dan hak orang dimanapun. Kami bertanggung jawab atas tindakan dan konsekuensinya. Berpikir terbuka secara kritis atau menghargai budaya, sejarah, pribadi sendiri ataupun orang lain, serta nilai dan tradisi orang lain. Kami mencari dan mengevaluasi sebagai sudut pandang bumi pandang sendiri, bersedia tumbuh dan pengalaman, peduli, menunjukkan empati, kasih sayang, dan rasa hormat, memiliki komitmen untuk melayani. Kami bertindak untuk membuat perbedaan positif dalam kehidupan dan dalam dunia sekitar. Pengambilan risiko, pengambilan risiko mendekati ketidakpastian dengan pemikiran dan tekad, bekerja secara mandiri, komparatif, mengeksplorasi ide-ide baru, strategi inovatif, banyak akal, ulet, dan mengharapkan tantangan
dan perubahan, balance atau seimbang, memahami pentingnya menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan, intelektual, fisik, dan emosional untuk mencapai kesejahteraan dari diri sendiri ataupun orang lain. Kami menyadari saling ketergantungan dengan orang lain dan dengan dunia tempat ini tinggal. Reflektif, serius mempertimbangkan dunia dan ide serta pengalaman sendiri dan bekerja sama dengan orang lain, memahami kekuatan, kelemahan untuk mendukung pembelajaran pengembangan pribadi. Fokus pembelajaran di AB yaitu siswa. Jadi di AB untuk dipromosikan tentang program berhubungan tentang sehat dan tanggung jawab terhadap pribadi siswa. Yang kedua adalah mengembangkan pendekatan efektif untuk mengajar dan belajar. Program IB membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan mereka butuhkan, baik akademi maupun pribadi yang kesusahan. Terus yang ketiga, bekerja dalam konteks global. Program IB meningkatkan pemahaman tentang bahasa, budaya, serta mengeksplorasi ide masalah yang signifikan secara global. Yang keempat, mengeksplorasi tentang konten signifikan. Program AB menawarkan kurikulum yang luas dan seimbang konseptual yang terhubung. Lalu, kesimpulannya adalah, menurut saya nggak langsung kaget sih, bahwa metode metode yang sebelumnya itu AB sangat luar biasa. Mereka bisa menyeimbangkan dan lebih mengutamakan secara global, secara luas. Sedangkan sekolah lama saya, itu lebih mengutamakan kayak antar sesama aja gitu, nggak usah global, intinya ya antar sesama sekitar, nggak usah pikir jauh lebih luas, Mas, nggak usah kayak go internasional, nggak usah. Jadi pikirin sebelah lo, berbuat baik sama sebelah kamu, timbang mereka tuh go internasional gitu. Jadi ya berbaik, iya berbaik, tapi nggak cuma sama kamu doang, nanti secara internasional pun juga kamu harus berbuat baik. Dan aku tidak menyangka bakal begitu. Luar biasa sih. Kekurangannya mungkin butuh usaha lebih kali ya untuk bisa itu. Apalagi yang saya lihat sebelumnya, kalau kita melihat di apa mah di di website ini langsung ada tingkat-tingkatan. Maka tadi ada level 0, itu level awalnya. Nanti ada level 1, 2, 3, dan 4 untuk menghadapi level-level berikutnya. Jadi ya bisa jadi itu bisa jadi kekurangan, ya bisa jadi kelebihan. Lalu, apakah AB bisa diterapkan pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam? Tentu bisa, terutama tujuannya. Tujuannya itu sangat cocok AB itu. Tujuan AB nih adalah untuk mengembangkan orang-orang berwawasan internasional yang mengakui kemanusiaan mereka yang sama, saling menjaga planet ini, membantu menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih damai. Ya, artinya eh, bukannya dalam Islam kita itu harus menjaga planet ini, serta harus saling menghormati, ya menghormati eh, agama, menghormati segala macam, dan saling menyayangi antar sesama saudara. Nah, ini makanya saya bilang agak cocok antara satu dan lainnya untuk tujuannya. Lalu selanjutnya adalah fokus pembelajaran BI. Fokus pembelajaran BI adalah mengutamakan siswa. Em, dalam Islam, kita itu memiliki eh, orang tua memiliki kewajiban untuk lebih memfokuskan anak untuk mempelajari ketimbang kita, kalau kita udah jadi orang tua ya, ketimbang kita sendiri untuk lebih fokus. Iya, kita juga fokus untuk belajar juga, tapi kita lebih mengutamakan anak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih. Kalau kita cuma mengajarkan tanpa anak itu mendapat pengalaman, maka nggak cocok. Tapi makanya itu kenapa gue bilang BI itu sangat cocok untuk siswa, karena uh, siswa diajarkan.
lebih diutamakan, dan supaya siswa itu dapat pengalaman untuk, ke depannya. Lalu di AB juga memiliki 10 atribut yang luar biasa. Itu encourage, knowledge, thinker, open-minded, caring, risk taker, communicator, balance, respect, and relative. Atau bisa dibilang encourage, berpengetahuan, berpikir, komunikator, berprinsip, berpikir terbuka, peduli, pengambil risiko, seimbang, atau reaktif. Dan sebuah atribut itu luar biasa. Fokus pada dan fokus AB itu lebih fokus ke global, lebih ke go internasional. Sekali lagi, jarang loh orang yang langsung go internasional. Orang berpikir, kebanyakan yang di sekitar saya, itu lebih berpikir untuk, ya udah sama-sama kamu aja, nggak mungkin. Bahkan untuk mikir keluarin luar negeri aja nggak mungkin. Untuk berpikir untuk keluar kota, selain Pulau Jawa aja juga nggak mungkin gitu. Jadi saya pikir ini sangat bagus diterapin. Jadi biar supaya anak itu bebas, nggak tertekan untuk dalam hal, hanya bermasalah hanya di sekitar ataupun hanya pun di Pulau Jawa, masalah-masalah agama gitu yang motif. Kurikulumnya juga seimbang, misal kurikulum seimbang itu, secara konseptual dalam guru itu saling berhubungan. Jadi nggak ada yang misalnya, misal kalau misalnya tentang, ketuhanan, maka maka di sana juga nanti akan dibahas tentang psikologi-psikologi semacam itu, ataupun konsep-konsep ketuhanan. Jadi saling berhubungan itu, tidak ada yang kayak saling tolak-menolak gitu, satu lain. Jadi sekian untuk IB atau untuk sekolah Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Terima kasih jika Anda mendengarnya, dan terima kasih jika Anda membaca dan mendengar saya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada pertanyaan, bisa di kolom komentar, dan jika ada yang butuh informasi atau lebih, bisa dicari aja dari nama sekolah, ataupun jika butuh mungkin bisa hubungi saya di kolom komentar, nanti saya akan kasih informasi lebihnya. Terima kasih, dan bye-bye.